Wa ya'mur bisaddil furaj, dan Nabi juga memerintahkan untuk apa? Menutup sela-sela yang kosong. Jadi bukan hanya rapih doang, tapi bila mana ada renggang itu harus diisi. Ya. Kalau renggangnya di tengah, ya lebih baik dia begini. Biarkan yang renggang itu di ujung sana, di ujung aja. Ya, kalau memang ini nggak bisa diisi, nanggung nih, sama anak kecil juga nggak bisa. Ya, jangan yang di tengah dikosonginnya, yang di ujung aja. Ya. Karena Nabi mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi inni la ara syaitan yadkhul fi khilalis shaf ka'annahu al-khazaf." Dan demi diriku berada di kekuasaannya Allah, sesungguhnya aku melihat setan itu dia masuk ke dalam orang yang sholat di sela-sela shaf yang tadi, yang ada renggang tadi. Seperti diumpamakan itu yaknil ghanamis sighar, diumpamakan sama Nabi Muhammad seperti anak kambing yang kecil. Gimana tuh anak kambing kecil, atau dia bakal menyelinap tuh, masuk-masuk begitu. Itu setan masuknya seperti itu. Kata siapa ini? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak pernah ngelihat anak kecilnya tadi tuh, anak apa? Kambing kecilnya tadi. Kita juga nggak pernah tahu kenapa, sebab nggak akurnya kadang-kadang hati kita dengan tetangga, dengan segala macam. Mungkin sebabnya ini tadi. Ya, kita harus lebih utamakan juga perintah-perintah dari ujangan-ujangan, wasiat-wasiat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wa tadhakkur wa tadhkir wan naf'a wal intifa'a wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih ibtigha wajhihi wa mardatihi wa qurbihi min Allah ta'ala. Alhamdulillah. Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid Al-Muqarrabin, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita nikmat sehat walafiat, memberikan kepada kita istiqamah, dan juga diselamatkan kita daripada fitnah dunyawiyah dan fitnah daripada akidah, sehingga kita bisa bersama-sama menjalankan ibadah dengan sesuai tuntunan daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi fid dharain amin. Faslun wa 'alaika idza shallaita khalfa imamin an tuhsinal mutaba'at lahu. Dan hendaknya kamu apabila kamu salat di belakang imam, adab menjadi makmum. Ini adab menjadi makmum yang baik adalah engkau berada di belakang imam itu dan kamu harus mengikuti daripada gerak-gerik imam dengan baik. Jadi kalau imam itu fungsinya diikuti, berarti kita harus lebih lambat daripada imam. Ya. Kenapa? Fa innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Karena imam itu dijadikan di depan, pemimpin kita di saat sholat, agar untuk diikutin.
bukan mau berbarengan ataupun mendahulukan, ya. Wahdzar an tuqarinahu fi syai'in min af'alis shalah. Maka waspadalah, hati-hatilah kamu membarengi gerakan makmum dengan gerakannya imam. Membarengi itu tidak adab di dalam sholat. Betul, ini tidak menjadikan sholat kita batal, ya. Membarengi gerakan imam tidak batal sholat, tapi tidak adab, ya. Fadlan an tataqaddam alaih. Lebih-lebih yang sangat diperhatikan lagi adalah kamu mendahulukan imam, ya. Karena ini dampaknya nanti ke hukum fikihnya. Kalau kita membahas tentang hukum fikihnya adalah yang mendahulukan imam dengan dua rukun fi'il berturut-turut, maka hukum sholatnya dia batal. Ya, seandainya imamnya masih dalam keadaan diri, diam, belum ruku, belum i'tidal, makmumnya udah sujud, berarti dia udah nyalip berapa itu? Ya, sudah ruku, sudah i'tidal, sudah sujud, batal tanpa ada khilaf. Mau ngikutin madhab mana aja batal nih. Ya. Begitu juga kebalikannya, imam udah sujud, ya, makmum masih berdiri, jadi dia telat. Kalau dia jaraknya sampai, ya nggak boleh. Intinya kita ngikutin imam itu, ya, nggak mendahulukan. Ya gimana kita caranya orang mengikuti itu gimana? Ada orang di depan kita, kita di belakangnya. Ya, itu cara mengikuti, ya. Dengan tidak terlalu jauh juga, kita ngikutin si fulan di sono. Kitanya masih tiduran, masih duduk. Yang kita ikutin dia udah jauh. Nah, itu juga kalau dalam sholat ketinggalan rombongan, ntar ya bisa nggak sah sholatnya. Nah, nanti kecuali ada uzur, yang ketinggalan tadi ada uzur umpamanya dia bacaannya susah, lambat, ya, itu masih diperbolehkan. Terus gimana seharusnya? Walladzi yanbaghi an taj'al af'aluka fi salatika tabi'atan li af'alihi bil athar. Dan yang seharusnya kamu lakukan adalah kamu menjadikan gerak-gerikmu di dalam salatmu itu mengikuti atas dasar gerak-gerik imam. Imam kita dengar suara sudah takbir, gerakannya pun sudah, maka kita juga takbir, ya. Dan seterusnya seperti itu. Karena ada ancaman dari Nabi Muhammad untuk orang-orang makmum yang mendahulukan imam. Wa qad qala alaihi salatu wassalam alladhi yahfadu wa yarfa qabla al-imam innama nasiyatuhu biyadi syaitan. Seorang makmum yang dia turun, yang dia lebih dulu sujud atau lebih dulu ruku ataupun lebih dulu naik, imam masih sujud, ya, makmumnya udah duluan naik, ya, maka hanya saja mereka itu adalah orang-orang yang ubun-ubunnya itu lagi dipegang sama setan, ya. Orang yang seperti itu, maka ubun-ubun di kepalanya di situ sedang dipegang oleh setan. Kita tidak merasakannya, ya. Jadi salah satu daripada pelanggaran dalam mendahulukan imam berarti kepala kita lagi dipegang setan, lagi diusap-usap tuh, lagi diberkahin sama setan, ya. Nah, takutnya ntar setannya betah. Nah, kalau betah ntar yang diganggu bukan lagi sholat doang, habis sholat masih diganggu sama setan. Itu dikhawatirkannya seperti itu. Nah, kemudian wa alaika bil mubadarati ila saffil awwal wal muzahamati alaihi min ghairi idza'i li ahadin. Dan hendaknya kamu untuk bersegera berlomba-lomba berada di shaf pertama,
Nggak apa-apa tuh muzahamah. Muzahamah tuh kayak kita ngeliat orang lagi di mana, di Masjid Nabawi, begitu pintu kebuka, ini jamaah semua lari, nggak apa-apa. Bukan tidak beradab itu, justru adabnya emang begitu. Berebutan untuk mencari saf pertama itu dianjurkan oleh syariat. Nah, tapi dengan catatan tidak mengganggu orang lain, ya, nggak nabrak-nabrak yang tua-tua yang ngikut. Nah, ya, jadi harus waspada juga. Jadi pakai akal, pakai agama, pakai rasa juga, ya, nggak bisa ini ditinggalkan tiga-tiganya. Wahzar an tata'akhkhar anhu ma'a imkani taqaddum alaih. Dihimbau lagi nih, dan hati-hatilah kamu, waspadalah kamu untuk dia malah milihnya emang sengaja niat dari rumahnya pengen di pojokan sono no, yang di tiang paling akhir. Nah, padahal dia mampu untuk berada di saf depan, tapi dia malah milihnya di belakang. Hati-hatilah. Kenapa seperti itu? Ada pesannya dari Nabi, ada untuk orang-orang yang kayak begitu, emang ada terus tuh. Kadang-kadang udah ditandain sama dia. Pokoknya di tiang sebelah sini gua. Dia nggak mikir ditandain saf pertama. Kalau nandain saf pertama kan malah bagus, ya. Orang kalau di beberapa masjid di dalam kitab fikih itu ada pembahasan apa? Walaupun ini masjid nih, ya, ini masjid. Kita kepengen saf pertama, gimana caranya biar kita berada di situ? Kita tandain pakai barang kita. Nah, itu udah hak punya orang tadi. Jadi dia malah nandainnya yang sebelah, ya. Itu dibahas itu di ilmu fikih. Jadi kalau orang yang sudah menandai posisi dia ada di saf pertama, ya udah kita harus mengalah. Berarti memang sudah hak dia itu. Dia sudah masuk lebih dulu. Mungkin dia keluar lagi batal, dia ke kamar mandi sebentar. Nah, itu saking apa? Dia punya raghbah, ghirah yang tinggi untuk berada di saf pertama. Karena kata Nabi Muhammad, faqad qala alaihi salatu wassalam, la yazalu qaumun yata'akhkharun anis saffil awwal hatta yuakhiruhumullah. Senantiasa masih ada suatu kaum, satu kelompok yang mereka menghindari atau pengennya berada di saf belakang, sampai-sampai nanti orang tersebut Allah bakal akhirkan daripada rahmat dan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ntar Allah ngasihnya ditunda juga. Gara-gara apa sebabnya? Sebabnya nggak nyambung, menurut akal kita nggak nyambung. Tapi ya itulah, ini sabda daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang memang agama ini nggak semuanya kita bisa jelaskan pakai akal kita yang sempit, pemahaman kita yang terbatas. Ya. Tapi disinilah tanda keimanan kita kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari yang seperti ini Allah menguji akal kita nih, mau percaya apa enggak dengan hal yang secara akal kita kayaknya enggak nyambung ini. Kok cuma gara-gara enggak di saf awal doang dia dapat rahmatnya ditunda. Dia makan pakai tangan kiri doang, kok dia dianggap kayak setan. Nah, ya itulah tadi, ya. Fungsinya apa? Akal kita, iman kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak selamanya agama ini semua bisa dirasionalkan dengan akal kita. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, ya, kita sudah bahas di awal-awal pembahasan itu, kalau seandainya agama ini semua dengan akal-akalan, pastilah Nabi memerintahkan waktu membasuh khuf, ya, sepatu kulit yang kita di dalam fikih diperbolehkan tuh. Kalau musim dingin, kalau orang sudah wudu sempurna, terus dia pakai khuf, habis pakai khuf, terus umpamanya dia batal. Waktu batal dia pas wudu lagi, nggak perlu dibuka sepatunya tadi. Terus diapain? Diusap. Yang mana yang diusap?
yang atas atau yang samping. Yang bawah enggak. Justru kalau kita ngusap yang bawah malah enggak sah. Padahal menurut logika gimana? Kan harusnya yang diusap yang bawah. Dia yang injek-injek. Itulah kata Imam Ali bin Abi Thalib. Untuk meluruskan, wahai kalian para sahabat atau kalian para tabi'in yang tidak mendapati Nabi Muhammad, ini loh, agama itu bukan pakai akal-akalan aja, ya. Ada saatnya kita tidak dituntut akal kita untuk mengetahui lebih dalam lagi, tapi justru iman kita harus bisa mempercayai daripada hal tersebut. Sama kayak ada ayat-ayat di Al-Qur'an disebut ayat mutasyabihat. Ada ayat muhkam, ada ayat mutasyabihat. Ayat muhkam, ayat-ayat tentang hukum, cerita-cerita Nabi yang sepintas kita baca terjemahnya, kita faham. Ada ayat-ayat yang akal kita tidak bisa memahaminya. Kata ulama, memberi contoh itu seperti ayat sifat. Ayat sifat itu apa? Ada ayat yang menyerupakan secara lafaz dari ayat tersebut. Ini ayat kalau diterjemahkan nanti menyerupai Allah dengan makhluk. Seperti Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah berada di arsy-Nya. Ini kan ada keserupaan. Allah berada di satu tempat, Allah di atas. Padahal nggak boleh. Nah, di sini para ulama mengatakan ayat-ayat tersebut itu disebut ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu ayat yang hanya wajib diimani tanpa wajib kita mengetahui lebih dalam. Kenapa? Karena kalau seandainya kita lebih dalam lagi, ini nanti akan terjadi akal kita memaksakan. Akhirnya apa? Kita akan mempunyai pemahaman yang salah dan menjadi sebuah kesalahan dalam akidah yang bahaya. Ada lagi ayat yadullah fauqa aidihim. Kalau diartikan per lafaz, yad itu tangan. Tapi apakah Allah Ta'ala mempunyai tangan? Secara lafaz kayaknya ayat tersebut itu mengisbatkan, mewujudkan Allah punya tangan. Tapi ayat ini mutasyabihat. Nah, ulama di situ sudah ditandain lah. Ini ayat-ayat mutasyabihat. Ini hati-hati. Nggak boleh sembarang kita menerjemahkannya ataupun memahaminya tanpa ada seseorang yang betul-betul paham dia belajar tentang tafsir Al-Quran. Nah, makanya orang bisa paham Al-Quran kalau cuma dari terjemah aja, insya Allah banyakan salahnya masih. Makanya butuh belajar tafsir, ya. Itu menyempurnakan. Loh, Ustaz, kalau ditafsirkan lagi Quran, berarti kan Quran belum jelas emang. Kan tafsir untuk menjelaskan. Bukan, Qurannya udah jelas. Akal kita yang terlalu lemah, ya, akal kita yang sempit, nggak bisa memahaminya. Akhirnya perlu ulama yang menjelaskan makna-makna lafaz-lafaz yang rumit, yang perlu kita memahami dengan cara baca buku-buku tafsir tersebut, ya. Makanya baca buku aja untuk seseorang menjadi orang alim belum tentu bisa. Maka ada pepatah, man syaihuhu kitabuhu fa syaihuhu syaiton, man syaihuhu kitabuhu fa khata'uhu aksar min sawabihi. Siapa orang yang gurunya itu cuma bukunya doang, maka gurunya itu setan. Atau ungkapan lagi, barang siapa dia yang hanya membaca buku saja, lebih banyak salahnya daripada benarnya. Karena kadang-kadang kita menemukan beberapa lafaz, kita kadang-kadang suka ragu, ini gimana ya maksudnya. Nah, disitulah kita perlu belajar kepada seseorang yang sudah memahaminya, ya. Jadi kembali lagi kepada agama, ya. Agama itu tidak semuanya bisa dilogikakan, ya, dianalogi dengan akal kita ini. Boleh nggak kalau seandainya, kenapa sholat
itu ada 5. Kenapa tawaf ada 7? Terus kita mau menakwilkan nih, karena seperti pintu surga, seperti jumlah surga. Kenapa tawaf 7 kali? Selagi penakwilan tersebut ya tidak ada bertentangan dengan syariat, itu masih diperbolehkan. Kan kadang-kadang ada ulama tuh, atau kita dengar siapa, kenapa sholat pertamanya dimulai dengan Allahu Akbar? Karena kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh agama, bahwasannya tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya terserah, bebas-bebas saja itu menakwilkan seperti itu. Yang penting apabila tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan agama atau hal yang membahayakan, nah disitulah baru kita stop dan harus waspada, ya. Terutama di ayat-ayat sifat tadi tuh. Ayat-ayat sifat adalah ayat yang sepintas kalau dia cuma baca per lafadznya aja, maka akan mengartikan Allah Ta'ala seperti makhluk, padahal Allah tidak seperti itu. Kenapa Allah Ta'ala wujudkan ada ayat-ayat mutasyabihat tadi? Ya untuk agar orang mukmin tadi lebih bisa mempunyai sifat iman. Iman itu apa? Pasrah tunduk kepada hukum syariat, ya. Jadi nggak usah pakai kenapa terus sama agama, ya. Kenapa kok orang maling harus dipotong? Kenapa begini? Nah, ya sudah, yang salah ya salah udah, ya. Itu aturan daripada agama. Nah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi juga bersabda bagi orang yang tadi yang punya kesempatan di shaf awal tapi dia tidak berada di shaf awal. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas shaffil muqaddam. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya itu mereka akan merahmati. Di sini maknanya Allah Ta'ala akan merahmati. Malaikat akan memintakan ampun. Karena makna salah dari Allah itu rahmat. Dari malaikat itu istighfar. Kalau yang memintakan ampunnya malaikat, ya insya Allah selesai, sudah pasti dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa itu? Untuk yang berada di shaf pertama. Jadi dia punya keistimewaan yang khusus untuk orang-orang yang salat di shaffil awal. Wa kana salawatullahi alaihi wa salamuhu yastaghfir li ahli shaffil awal salasan wa lisani marratan. Dan Nabi sendiri ini akan memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang berada di shaf awal sebanyak 3 kali. 3 kali ini orang dalamnya Nabi Muhammad. Dan untuk yang shaf 2 1 kali. Enggak disebut yang shaf 3. Ini sekali lagi keutamaan bagi yang berada di shaf pertama. Kadang-kadang seringnya terjadi sama kita gimana? Udah lu aja deh, gue di sini aja. Nah, giliran bab makanan dia duluan. Ada bansos, ada sedekah dia duluan, ya. Tapi giliran kayak gini, nah, makanya ada kaidah itu al-ithar alal ibadah makruh. Mendahulukan orang lain untuk berbuat ibadah itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena giliran coba bab masalah duit, bab sembako, dia paling depan, nggak bakal nyuruh orang duluan, ya. Ntar umpamanya ada apa nih puasa, udah lu aja dah, kok enggak. Akhirnya apa? Saling dorong-dorong. Itu makruh ya, dalam hal ini makruh. Jadi afdolnya gimana? Kita selagi kita masih bisa, kita duluan. Kita memberi contoh, ya. Lebih baik diam. Kalau kita nggak mau di depan, jadi kita diam aja. Jangan malah nyuruh orang, ya. Nah. Wa 'alaika birassis sufufi wa taswiyatiha. Sekarang bagi imam. Dan hendaknya kamu bagi imam dan makmum juga
untuk merapikan shaf dan meluruskan. Merapikan dan meluruskan. Mana yang dirapikan? Kakinya, ya. Merapatkannya gimana? Ya nggak harus dia sambil nyentuh sama sentuh beradu, nggak juga, ya. Ntar berantem lagi habis sholat, ya. Enggak, sekiranya dia softnya tadi sudah rapih, nggak bengkok dan nggak kosong. Orang lain nggak bisa ngisi lagi di situ, itu udah cukup. Fa in kunta imaman kanal amru minka bidzalika akadun. Kalau kamu pas menjadi imam, maka perintah dalam hal ini lebih sangat dianjurkan, ya. Tapi bukan tugas imam aja, kita pun yang makmum, kita juga sunnah sambil ngelihat kiri dan kanan kita. Rapiin shafnya. Masih kosong, belakang, suruh maju. Dan mulai shaf itu dari mana? Menurut hukum fikihnya dari tengah, bukan dari ujung kiri kanan, enggak, dari tengah, ya. Shaf pertama udah kelar, mulai ngisi di mana? Adabnya di tengah. Terserah mau kanan dulu atau kiri dulu, afdalnya yang kanan dulu. Begitupun selanjutnya di ketiga dan akhir seperti itu, ya. Wa hadza amrun muhimmun fi syar'i wa aktsarun nas ghafiluna anhu. Ini perkara penting di dalam syariat, merapikan shaf dan merapikan barisan. Dan kata Imam Haddad, banyak orang yang teledor, yang lalai dalam hal ini, menyepelekan dalam merapikan shaf. Dianggap hal-hal yang biasa aja, ya. Karena ini juga nggak nyambung lagi sama pesannya Nabi dalam merapikan shaf, nggak nyambung lagi. Apa kata Nabi? Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahrus ala dzalika wa yatawalla fi'lahu bi nafsihi. Bahkan Nabi Muhammad itu sangat betul-betul sebelum mulai sholat, Nabi itu memastikan apa? Harus sudah baris rapi, barisan tadi betul-betul udah rapih. Bahkan Nabi turun sendiri sampai ngelihat ke shaf, ngeliat lagi ke belakang, baru mulai takbir. Saking Nabi betul-betul perhatian dalam merapikan shaf. Nggak nyambung nih, pesannya Nabi nggak nyambung sama akal kita. Apa kata Nabi? Wa yaqulu la tasawunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum. Kamu rapihkanlah shaf-shaf kalian, barisan kalian dalam sholat, atau nanti Allah Ta'ala akan membuat hati kalian cerai-berai. Kalian selalu berselisih, kalian selalu gak pernah akur. Apa sebabnya? Gara-gara apa? Shaf sholat gak rapih, kan gak nyambung menurut akal kita. Nah, mungkin selama ini, ya, ini diantara penyebab-penyebab kita kurang patuh dengan sabda Nabi. Ternyata kita kadang masih suka nggak akur sama tetangga, sama keluarga dan segala macam. Kurang merapihkan shaf di dalam sholat, ya. Wa ya'mur bisaddil furaj, dan Nabi juga memerintahkan untuk apa? Menutup sela-sela yang kosong. Jadi bukan hanya rapih doang, tapi bila mana ada renggang, itu harus diisi, ya. Kalau renggangnya di tengah, ya lebih baik dia begini, biarkan yang renggang itu di ujung sana, di ujung aja, ya. Kalau memang ini nggak bisa diisi, nanggung nih, sama anak kecil juga nggak bisa, ya, jangan yang di tengah dikosonginnya, yang di ujung aja, ya. Karena Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadih inni la ara syaitan yadkhul fi khilalis shaf ka'annahul khazaf. Dan demi diriku berada di kekuasaannya Allah, sesungguhnya aku melihat setan itu dia masuk ke dalam orang yang sholat di sela-sela
soft yang tadi, yang ada renggang tadi. Seperti diumpamakan itu yaknil ghanam istighar. Diumpamakan sama Nabi Muhammad seperti anak kambing yang kecil. Gimana tuh anak kambing kecil, atau dia bakal menyelinap tuh, masuk-masuk begitu. Itu setan masuknya seperti itu. Kata siapa ini? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak pernah ngelihat anak kecilnya tadi tuh, kambing kecilnya tadi. Kita juga nggak pernah tahu kenapa, sebab nggak akurnya kadang-kadang hati kita dengan tetangga, dengan segala macam. Mungkin sebabnya ini tadi. Ya, kita harus lebih utamakan juga perintah-perintah dari ujangan-ujangan, wasiat-wasiat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa alaika bil muhafadhati ala fi'lis salawatil khamsi ma'al jama'ati wal mudawamati ala dzalika. Dan hendaknya kamu bagi orang muslim untuk menjaga sholat 5 waktu berjamaah dan mudawamah, continue, tidak terputus-putus, istiqomah, berjamaahnya istiqomah, ya. Kenapa? Fa inna salatal jamaah tafdulu ala salatil munfarid bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama atau bisa mengalahkan salatnya orang sendiri dengan 27 derajat, kama fil hadis sahih, sebagaimana ini diriwayatkan di hadis sahih Bukhari Muslim. Bukan berarti juga saking tidak bisa dikejar pahala orang salat berjamaah, ada orang yang salat sendiri, dia nyari orang lain gak bisa, terus dia mau sholat berulang kali sampai 27 kali, gak bakal bisa menyamai kita sholat sekali dengan berjamaah, walaupun gak berada di shaf pertama, ya. Ini fadilahnya sholat berjamaah, gak bisa dikejar dia. Wahdhar antada is-salah fil jamaah li ghairi udrin aw li udrin fasidin. Dan waspadalah, hati-hati kamu meninggalkan sholat berjamaah dengan tanpa udzur atau dengan udzur yang enggak benar, udzur yang bukan udzur, udzur yang bukan udzur, ngantuk, ya, aduh lagi enak ngobrol nih, nah, itu udzur yang bukan udzur itu. Susah, tapi pahalanya sangat besar, ya. Nanti disebutkan di hadis nih, pahala orang yang bisa menjaga sholat berjamaah sampai 40 hari. Wa mahma ji'ta ila mawdi'il jamaah fawajadtaha qad sallaita aw qa'adta fi baitika tabtaghi bidzalika as-salama fi dinik fayanbaghi an tadumma ilaika man yusalli ma'aka. Kalau seandainya kita udah datang ke tempat masjid umpamanya, atau musola, atau ruang yang memang biasa digunakan berjamaah, fawajadtaha qad salliyat, ternyata sholat jamaahnya tadi udah selesai, udah dikerjakan, atau kita di rumah ketinggalan nih, ya kita berusaha untuk mencari orang untuk sholat berjamaah. Kita nggak bisa berjamaah di masjid, di musola, lihat dulu apa sebabnya. Oh, di rumah dia punya anak kecil, nggak bisa ditinggal. Jadi gimana? Dia sholatnya sama istrinya, seandainya, ya nggak masalah. Masih ada waktu nih, masjid belum, umpamanya bisa ditinggalkan, masjid belum sholat, ya. Atau dia mengakhirkan sholatnya 2 kali di dalam berjamaah, nggak apa-apa. Mengulangi sholat berjamaah nggak masalah. Apalagi mengulanginya tadi, umpamanya tadi di rumah cuma berdua orang doang, ternyata masjid belum sholat,
Mana yang kita lakukan, diem aja apa sholat? Ikut sholat bareng mereka. Semakin banyak orang ya, semakin besar pahalanya. Judulnya, kita sebisa mungkin tidak meninggalkan berjamaah walaupun di rumah, walaupun cuma berdua. Takutnya ntar sholat sendiri ada yang teriak amin di belakang. Ayo loh, malam-malam lagi sholat isya. Untuk apa? Liyahsul laka thawabul jamaah wa taslam minal wa'id wa tahdidil warid fi haqqi tarikiha. Tujuannya yang pertama, agar kalian mendapatkan pahala yang sangat besar, dan juga agar kamu selamat daripada ancaman dari Nabi Muhammad SAW bagi yang meninggalkan sholat berjamaah. Apa itu ancamannya? Mislu qaulihi alaihi salatu wassalam, la yantahiyanna aqwamun an tarkil jamaah aw la uharrikanna alaihim buyutahum. Nabi itu mau ngeratain rumahnya orang atau mau ngebakar orang yang sholat di rumahnya. Ini ancamannya. Tapi kata ulama, bukan berarti, ini lagi nih, kalau orang dia nggak belajar cuma dari terjemah doang, ntar ada orang nggak berjamaah, lu bakar-bakarin rumah orang, siap resiko berarti ya, siap di penjara. Itu kata Nabi begitu. Berarti dia belum kelar nih ngajinya, atau cuma baca buku doang kali. Itu kata Rasulullah SAW. Ulama memahami daripada hadis ini saking besarnya keutamaan pahala berjamaah, sampai Nabi ada rasa kepengen ngebakar. Nyatanya gimana? Apakah Nabi pernah ngebakar? Enggak pernah. Pentingnya kita belajar sama guru, faham makna-makna daripada lafadz hadis ini. Enggak pernah terjadi Nabi ngebakar rumah sahabat gara-gara nggak sholat. Enggak, ya. Ini Nabi ada rencana, kepengen gitu loh. Dan juga kata ulama, ini saking besarnya pahala berjamaah, sayang kalau ditinggalin gitu. Wa qauluhu alaihi salatu wassalam, dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sami'an nida farighan sahihan falam yujib fala salata lahu. Barang siapa dia ngedengar azan, nggak ada kesibukan, kosong, nyantai, sibuknya main HP doang, sibuk yang bukan sibuk ini ya, udzur yang bukan udzur tuh. Sahihan, sehat, nggak sakit, nggak kenapa-napa, nggak ada tugas dari istrinya, terus dia nggak mendatangi sholat berjamaah, maka fala sholata lahu, sholatnya nggak dianggap. Nah, ini juga kalau dia cuma baca terjemah doang, berarti gua harus sholat lagi dong. Nah, maksudnya apa? Sholatnya dia tadi itu tidak mendapatkan kesempurnaan. Hukum fikihnya sih sah-sah aja. Menurut hukum fikihnya ya sah, sholatnya nggak perlu qadha. Tapi ya tadi, ya dia mendapatkan kecaman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dan juga perkataan daripada Ibn Mas'ud. Laqad ra'aituna wa ma yatakhallaf anha, yakni salatul jamaah, illa munafiqun ma'lumun nifaq. Sungguhnya kami telah melihat, menyaksikan orang-orang yang tidak berjamaah di zamannya sahabat Nabi ini, yang tidak pernah sholat berjamaah, kecuali mereka itu, Abdullah bin Mas'ud sudah mengecap mereka, sudah mengetahui mereka adalah orang munafik yang maklumun nifaq, yang betul-betul ketahuan ciri munafiknya, bukan samar-samar lagi. Nah, berarti kan di sini ada bahaya, ada indikasi kita mempunyai sifat munafik kalau kita seumur hidup nggak pernah sholat berjamaah, sebulan nggak pernah sholat berjamaah,
sehari nggak berjamaah. Nah, paling tidak seminimalnya ya, sesibuk-sibuknya kita dalam satu hari. Ya ini tahapan awal nih, tahapan dia mau baik, mau hijrah ya. Dalam satu hari sholat dia harus bisa ada sholat berjamaahnya. Terutama umpamanya yang betul-betul orang udah santai ya, maghrib mungkin atau isya. Walaqad kana ar-rajul yu'tabihi ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuhada baina rajulan hatta yuqama fi shaff ya'ni min al-kibr. Jadi orang yang tadi diketahui sama Abdullah bin Mas'ud yang dia nggak pernah berjamaah dan dia ternyata munafik yang maklum, yang betul-betul nggak ada samar lagi, itu Nabi pernah mendatanginya dan mereka memang orang-orang yang munafik ya. Di hadis yang lain, orang yang bisa menjaga sholat berjamaah selama 40 hari itu mendapatkan dua keutamaan, bara'atun minan nifaq sama bara'atun minan nar. Dibebaskan dia daripada, selamat, dia nggak dicap orang yang munafik, dan dia juga selamat daripada siksa api neraka. Orang yang bisa menjaga sholat berjamaah selama 40 hari, apalagi dia menjaganya berada di shaful awal, di masjid, terus mendapatkan takbiratul ihram ma'al imam. Wah, makin cakep lagi, pahalanya berlipat-lipat ya. Karena emang tadi biasanya yang berat-berat itu karena pahalanya tadi sangat besar ya. Jadi untuk mendapatkan surga ya juga ya nggak gratis. Kita butuh usaha yang maksimal ya, baru kita terlepas dari sifat munafik. Usaha yang maksimal baru kita mempunyai pintu surga masuk dari Ar-Rayyan. Selama hidupnya nggak pernah batal puasa Ramadan kecuali dengan udzur ya. Itu untuk orang-orang yang mempunyai tanda-tanda yang baik dari Allah, dia pasti punya usaha yang begitu keras sehingga dia mendapatkan hal tersebut. Wa idza kana hadha tashdid kulluhu fi tarkil jamaah, fama dhannuka bihi fi tarkil jum'ah allati hiya fardu ainin. Kalau seandainya tadi ancaman-ancaman untuk sholat berjamaah aja sampai sebegitu besarnya, apalagi kalau orang yang meninggalkan sholat Jum'ah, yang sholat Jumat adalah fardu ain. Kalau fardu ain, maka kewajibannya per orang. Kalau sholat berjamaah, sholat jamaah selain sholat Jumat, ya, itu fardu kifayah. Kalau fardu kifayah artinya selagi di muqarrabin ini masih ada sholat 5 waktu, yang tidak pernah ke masjid untuk sholat berjamaah aman, mereka nggak punya dosa gara-gara mereka nggak ke masjid berjamaah, atau mereka nggak pernah sholat berjamaah di rumahnya. Karena apa? Fardu kifayah. Ketika sudah ada yang melakukan, maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Tapi kalau fardu ain nggak bisa diwakilkan, karena Nabi mengatakan man taraka salasa juma'in tahawunan taba Allah ala qalbihi. Orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut menyepelekan, Allah nanti akan cap di hatinya, cap di stempel, ini orang ahli maksiat ya, ini orang susah baiknya ya. Jadi jangan main-main dengan sholat Jumat. Nggak apa-apa datangnya pas azan, nggak apa-apa. Datangnya pas khotib, ya nggak apa-apa. Ya.
Yang penting jangan sampai dia meninggalkan sholat Jumat tadi ya. Jangan ketinggalan. Nah, yang nggak boleh itu dia datang imam udah rakaat kedua, udah ruku di rakaat kedua. Apalagi udah tasyahud. Nah, kalau kayak gitu solusinya gimana? Lu cari masjid lain yang masih khutbah. Biar enggak meninggalkan sholat Jumat ya. Karena sholat Jumat itu dilakukan harus berjamaah. Orang yang mendapatkan sholat Jumat imam lagi tasyahud atau di ruku kedua, nanti dia tetap nyempurnain ketinggalan sholat Jumatnya, tapi habis itu dia wajib sholat duhur 4 rakaat ya, untuk orang yang seperti tadi ya. Nah, itu tentang bagaimana kewajiban sholat Jumat yang itu adalah fardu ain ya. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi kita baca Fatihah untuk guru kita, untuk orang tua kita, untuk siapapun yang sedang sakit semoga Allah berikan kesembuhan, yang mempunyai masalah semoga diberikan solusi dari Allah Subhanahu wa taala, yang belum istiqamah semoga diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap kepada Allah agar kita diberikan husnul khatimah indal maut. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dzunub wa tusbihu biha qulub wa tantaliq bil usub wa talinu biha su'uf wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.